Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uma barini kulla kitabillah masyafiyati wa muddatan hayati wa ba'da mamati wa fawwidu amri ilallah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertemuan kali ini izinkan saya akan membahas tentang martabat santri muqtadi. Setelah seorang dengan hatinya yang tulus silaturahmi kepada seorang guru mursyid dan menyerahkan dirinya kepada guru mursyid untuk dibimbing dan dibina ke jalan thariqah dalam satu thariqah tertentu, maka di sana sang mursyid pastilah akan menerima, kemudian dipasrahkan untuk berbaiat dan bertalqin. Nah, setelah berbaiat dan bertalqin ini, maka si santri yang baru masuk ini dinamakan sebagai santri muqtadi atau santri pemula. Nah, begitu juga nanti pada seluruh mutawakil orang yang datang untuk kepada mutawakil ini juga sama seperti yang di sini. Artinya orang baru ini akan mendapat baiat dan talqin, kemudian dia bisa dikatakan sebagai santri muqtadi dan sepenuhnya dalam pengawasan mutawakil di wilayahnya itu. Barulah ia dibina oleh mutawakil ini. Pembinaan ini tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa seluruh yang kita gerakan di wilayah-wilayah ini adalah nanti satu pakem nanti saya serahi di mutawakil ini dengan 10 buku thariqah. Nah, 10 buku thariqah. Buku yang pertama adalah buku martabat santri muqtadi. Nah, nanti santri-santri baru ini akan diserahi di mutawakil atau di sini di Cirebon. Beliau nanti diserahi buku ini, nah, kemudian disuruh untuk melakukan tahapan-tahapan di dalamnya. Nah, nanti si salik ini ya harus mengikuti, dan yang di pusat atau yang di mutawakil juga itu harus membina, mengarahkan agar supaya para santri baru ini bisa memproses dirinya di tahapan pemula tersebut. Nah, buku yang kedua adalah martabat santri mutawasid. Pembinaan selanjutnya sampai santri baru itu menyelesaikannya. Nah, kemudian nanti diberi kembali buku santri kamil atau martabat santri kamil. Nah, ini juga
Seorang mutawakil harus sudah benar-benar mengawasi, membina, menuntunnya. Karena santri yang baru menyelesaikan sebagai santri muqtadi dan mutawasid ini, dia menjadi santri kamu. Artinya di situ sudah benar-benar siapapun mutawakilnya mengawasi agar supaya pelajaran yang di martabat santri kami ini bisa dikondisikan semaksimal mungkin oleh si santri tersebut. Kenapa harus benar-benar mengawasi? Karena pelajarannya sudah pelajaran sangat rahasia ya, berkenaan dengan bab-bab kamil, bab-bab sempurna. Nah, setelah selesai dianggap bisa masuk atau bisa naik kepada tahapan selanjutnya, yakni tahapan martabat santri kamil mukamil. Tahapan ini, masya Allah, harus sangat teliti sekali seorang mutawakil atau juru mursyid ini. Harus halus sekali. Syukur-syukur sedetail-detailnya dia mampu menggambarkan, menerjemahkan, sekaligus saliknya juga disuruh untuk menganalisis seluruh pelajaran dan tahapan-tahapan yang ada di martabat santri kamil mukamil. Karena sudah memasuki dunia rahasia yang sangat dirahasiakan. Nah, itu tahapan kesantrian. Dan nanti kalau orang baru ini sudah menyelesaikan 4 tahapan kesantrian, nanti si santri akan diarahkan kepada tahapan keilmuan. Nah, ketika membicarakan berapa lamanya seorang salik mempelajari 4 tahapan pesantren. Dari zaman ke zaman, setiap guru mursyid itu punya cara tersendiri-sendiri, cara masing-masing, baik proses caranya, fase-fasenya, juga kepada durasi waktunya. Nah, ketika guru saya itu dalam satu martabat kesatrian itu 1 tahun 2 bulan, artinya 14 bulan. Itu guru saya. Saya juga dipesankan oleh beliau ke saya, nanti kamu atur berapa durasi waktunya. Yang penting si santri ini sudah melaksanakan apa yang dianjurkan di dalam pelajaran martabat kesantrian itu. Itu pesan guru saya. Nah, jadi juga nanti mutawakil juga silahkan. Nah, cuman karena berhubung dan terhubung, ya, semuanya harus dikoordinasi dalam satu ketetapan pusat, maka saya sudah menetapkan bahwa nanti dalam satu martabat kesatrian ini itu durasi waktunya selama 40 hari. 40 hari. Dan nanti untuk memaksimalkan atau menyempurnakan dari satu tahapan kesatrian dalam 40 hari tersebut, nanti ada puasanya. Dan puasanya itu adalah 3 hari di hari-hari terakhir.
Ya, 38, 39, 40. Nah, nanti di salib ini dia harus mengikuti, tunduk terhadap peraturan yang ada di buku tersebut atau kitab tersebut. Cuma sudah jelas demi kelancaran antara guru mursyid dan santri, demi pemaksimalan sebuah pembelajaran di dalam thariqah salib harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada guru mursyidnya dengan ketetapan di dalam dirinya untuk selalu sami'na wa ata'na. Dari 40 hari ini disalib, dari pertama dia membuka buku itu, dia harus mempelajarinya, harus dibaca berkali-kali, ya, sampai kepada analisis apa yang diujarkan di satu buku martabat tersebut, didalami sedalam-dalamnya, ya. Yang sampai pada akhirnya santri ini paham betul. Nah, kemudian dilaksanakan apa yang telah diprogramkan di dalamnya. Ya. Berat tidak kan? Enggak. Tarekat itu enggak berat, kata siapa? Ya, kan? Tidak berat, malah menyenangkan, membahagiakan. Jadi dengan itu, saya harap bagi mutawakil di mana saja nanti, bertugaslah dengan penuh semangat, bahagiakan semuanya, pindahkan semuanya, jadilah tarekat ini mudah bagi siapa saja. Itu pesan saya kepada siapapun nanti mutawakilnya. 40 dikali 4 berapa ini? Artinya di situ salib akan dikutuk sepenuhnya, ya. Dari menjadi santri muqtadi menjadi santri kamil mukamil. Dari durasi tadi itu saya sendiri yakin. Karena apa? Usia zaman sekarang itu sebenarnya cepat. Ya, cepat. Kenapa saya bilang cepat begitu? Kebutuhan alam sudah mendesak agar manusia ini cepat berubah. Ya kan? Agar manusia ini cepat super powernya, agar manusia ini cepat untuk segera memaksimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah di dalam dirinya. Jadi saya sendiri ngukurnya di situ. Nah, insya Allah walaupun guru saya satu martabat itu 14 bulan, di zaman saya itu saya ukur 40 hari. Insya Allah, asal tundukkan diri Anda salik-salik ini kepada guru mursyidnya atau kepada mutawakilnya, sami'na wa ata'na. Laksanakan semua yang ada di buku-buku martabat tersebut. Kemudian nanti ketika mencapai tahapan keilmuan, nah tentunya salik ini sudah dekat dengan gurunya. Nah, di tahapan keilmuan nanti si santri ini akan diberikan sebuah kitab. Nah,
Kitab ini namanya Kitab Syahadatain. Nah, ini proses menjalani pelajaran Syahadatain ini dikalikan 2 saja dari 40 itu. Tadi berapa? 80 hari. Nah, juga di hari-hari terakhir itu sama puasa ya. Termasuknya nanti juga ada melek semalam suntuk ya, melek semalam suntuk. Nah, proses-proses nanti di pelajaran ilmu ini akan didapati juga dari mendapat arahan khusus oleh guru mursyid atau mutawakil dimanapun mutawakil ini berada. Oke. Ketika belum jelas minta penjelasan. Oke. Nah, yang namanya juga thalabul ilmi ya, harus ada itu taklim ya. Ajar mengajarkan ya harus ada. Nah, atas itu juga si salik juga harus sering bersilaturahmi kepada guru mursyidnya, kepada mutawakil yang di wilayah-wilayah itu. Silakan, nggak apa-apa. Boleh bertanya di pusat atau boleh bertanya di mutawakil. Silakan, nggak apa-apa. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, nggak apa-apa. Dekat dengan guru itu baik. Ya. Di sanalah di pelajaran Muhammad Syahadatain ini disalik akan dihantarkan baik dari sisi pengetahuan, sisi spiritualnya, atau sisi yang paling terkhususnya dalam dunia ketarekotan. Sudah harus lebih bahagia, harus lebih bahagia. Ya, kalau bisa ya senyumnya sudah senyum semesta, saking bahagianya ya. Kemudian nanti pada selanjutnya adalah tahapan keilmuan itu adalah tahapan Muhammadiyah. Diajarkanlah tahapan Muhammadiyah. Terus silaturahminya terjalin. Jangan ada bosan-bosannya. Ya. Mursyid dan para mutawakil juga jangan merasa terbebani. Ini tugas kita semua. Tugas kita semua. Nah, hantarkan nih salik-salik ini supaya mahabbatur rasulnya, cinta kepada rasulnya itu maksimal. Nah, ya. Nanti juga ada tahapan-tahapan sampai puasanya, sampai sholat sunnahnya, zikir-zikirannya, dan tentunya mobil khusus ya sholawat nanti. Ya. Karena orang baca sholawat itu tidak asal baca di mulut saja. Dia harus tahu hakikat-hakikat dari Rasulullah, dari hakikat Nur Muhammadnya, ya, sirnya, ya, sampai kepada Ruh Muhammad, juga kepada jasmaninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak asal baca sholawat. Nah itu saudara. Kemudian nanti sudah itu ada di mana si salik ini diajarkan rahasia. Dan nanti menerima juga kitabnya. Nah, nanti ada kitabnya juga. Syahadatain Muhammadiyah, termasuk yang saya bahas ini adalah asrar ya. Asrarnya Satariyah. Nah, kalau asrarnya Satariyah itu adanya di Gulu Jasa ya. Nah, suatu panduan pelajaran, ajaran, ujaran. Nah, dari apa yang ada di seluruh dohir manusia beserta dengan apa yang di dalamnya. Artinya unsur dohir dan unsur batin itu harus diketahui. Nah, sampai nanti di dimensi-dimensi selanjutnya, di martabat alam selanjutnya.
atau katakanlah di kita di Satoria itu ada yang namanya martabat 7 ya, martabat 7. Nah ini juga nanti dipelajari, ada puasanya, oke, ada sistematisnya, dan semuanya ini akan didapatkan oleh santri-santri itu. Habis itu nanti ada pelajaran Akmaliyah, dan ini juga saya bukukan nanti, karena seluruh 10 ini maqamat dan martabat 10 ini saya bukukan, saya tulis saja, saya jadikan buku, dan nanti bisa dipelajari di rumah masing-masing. Karena yang namanya Thariqah itu ya tidurnya di rumah, tidak di rumah guru, kecuali bersuluk ya. Dia boleh tidur di tempat guru, artinya yang ada suluknya, maka dia boleh untuk menginap. Tidak seperti para santri-santri yang masih belajar ilmu salaf ya di pondok pesantren, dia nginep di tempatnya apa? Kiai apa di pondoknya. Begitu bedanya. Kita yang dewasa-dewasa ini ya tidurnya di rumah. Tidurnya di rumah. Pelajari semua buku di rumah. Maksimalkan seluruhnya gitu. Akmaliyah ini adalah suatu tahapan di mana kesempurnaan itu diulang, dan titik intinya adalah suatu perbendaharaan sesudah kita meninggal dunia nanti. Itu Akmaliyah, satu pelajaran khusus bagi kita orang Islam ya, agar bisa mengetahui sesudah kematian itu seperti apa ya. Dan di sanalah di Akmaliyah ini nanti diajarkan bagaimana kita menjadi umat Islam yang terbaik setelah meninggal dunia. Ya. Jare wong Cirebone sangu kanggo benjang nggih, benjang akhirat kono jare wong Cirebone mah. Ya. Sudah itu nanti ada yang namanya pelajaran insan kamil. Nanti ada 4 tahapan nanti di sana. Nah, dari tauhidul af'al, asma, sifat dan zat itu ada di sana. Ini sangat rahasia sekali. Dan dulu itu diajarkan melalui 4 mata. Kalau perguruannya banyak santrinya ya mungkin nggak 4 mata ya. Nanti guru itu bisa menilai siapa saja orang yang sudah bisa menerima itu kan, sudah bisa menilai. Maka dipanggil tentunya oleh guru mursyid untuk menerima pelajaran insan kamil. Ada bukunya, nanti dibukukan. Tinggal bagaimana pendalaman di rumah masing-masing, itu saja cukup. Oke, laksanakan udah selesai. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu saudara. Sesudah itu nanti ada pelajaran terakhir. Begitu kata guru-guru. Tujuan manusia adalah menjadi khalifah. Maka di sini pelajarannya adalah pelajaran khalifah. Diajarkan nanti saling ini bagaimana menjadi diri yang bisa memasuki dunia kekhalifahan. Sedekahnya untuk wilayah apa, doanya untuk wilayah apa, puasanya juga sudah bukan untuk sendiri, tapi untuk wilayahnya. Segala amaliyah yang dia kerjakan, dia limpah curahkan kepada wilayah itu. Nah ini bagus, ini sudah manusia power begini deh. Ya, maka disitulah terakhir dari pelajaran thariqah itu adalah khalifah. Ya. Nah, dari 10 tingkatan tersebut, ya, nanti akan bisa didapatkan oleh salik bila mana salik itu sudah menyerahkan dirinya kepada guru
Maksudnya untuk dibimbing dan dibina.